Ya harusnya ketika kita bicara pada single ID identity yang diterapkan di Indonesia itu bisa dilakukan dan itu harus dikerjasamakan dengan platform digital itu. Jadi kalau kita bicara tentang persyaratan itu kan jelas ada usianya atau berapa dan itu harus memasukkan NIK dan macam-macam. Maka platform ini memang harus betul-betul bisa bekerja secara akurat. Betulkah misalkan NIK ini usianya sekian, itu kan sebenarnya bisa diidentifikasi kalau pemerintah sudah komit menegakkan single identity semacam itu. Sehingga kalau kita bicara pembatasan itu harus mempertimbangkan dari sisi kedewasaan. Ya. Sekarang kalau teman-teman lihatlah case yang ada itu karena dia sebetulnya tidak layak untuk akses sosial media. Jadi usia 10 tahun, 11, 12 itu kan belum boleh sebetulnya. Tapi kan bisa kenyataannya. Nah harusnya di situ. Jadi kalau dikatakan pembatasan tuh sebetulnya ya nggak perlu. Tetapi adalah komitmen untuk menegakkan persyaratan itu berjalan dengan sesuai dengan persyaratan yang disampaikan itu. Ketika single identity masih belum optimal, belum ditergunakan oleh semua orang, semua institusi, berarti pembatasan itu akan tidak optimal juga kan? Ya menurut saya useless lah ketika kita serahkan kepada dalam tanda kutip kejujuran dari user. Gimana untuk menjamin mereka itu jujur? Artinya anak yang usia 12 tahun, kemudian di situ persyaratan misalkan 16 atau 17. Tapi kenyataannya platform itu menerima. Nah, ini kan yang jadi masalah. Jadi platform itu betul-betul membuat validasinya itu akurat sesuai dengan apa adanya user itu. Lebih efektif mana Pak dengan komitmen orang tua untuk melakukan pembatasan kepada anaknya sendiri, melakukan pengawasan daripada pembatasan oleh pemerintah? Kalau yang orang tua itu kayaknya butuh waktu yang tidak sebentar. Ya. Jadi yang pertama banyak orang tua juga sibuk dengan urusannya sendiri, sementara anak juga kemudian tidak selamanya bersama orang tua. Nah sehingga kalau bicara pada peran orang tua, ya tetap penting. Tetapi tidak bisa orang tua itu istilahnya menjalankan fungsi sendirian. Jadi yang paling efektif ya kalau menurut saya, bagaimana platform itu membuat syarat yang betul-betul tervalidasi secara akurat. Nah, oleh karena itu perlu ada semacam persyaratan kan bukti-bukti itu. Nah, bagaimana bukti-bukti itu memang valid dan kemudian sistem itu secara akurat bisa bekerja sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, itu kan pertimbangan usia itu kan bukan main-main sebetulnya. Pertimbangan usia itu sudah dikaji. Masalah kedewasaannya, tanggung jawabnya itu udah dikaji betul. Tetapi banyak yang menyalahgunakan di kita. Karena platform yang ada itu banyak didesain untuk memang masyarakat yang sudah well educated. Ya, yang literasinya udah bagus. Sementara di kita literasinya masih rendah, kemudian budaya membacanya rendah, sehingga yang terjadi banyak data yang di saya itu menyebutkan ketika dia misalkan meskipun dia usianya udah sekitar 18, apakah Anda membaca persyaratan? Tidak pernah. Jadi langsung klik setuju. Nah, ini kan menjadi problem. Padahal di situ adalah sebetulnya upaya untuk melindungi user dan masyarakat. Jadi misalkan di persyaratan itu harus melakukan apa saja. Itu ternyata mayoritas, hampir 100% tidak pernah membaca. Itu aja. Jadi dia lebih bicara pada ya dia dalam tanda kutip sok tahu lah, sok tahu. Alah nanti ya sosial media ya untuk ini. Padahal di situ masalah safety-nya, tanggung jawabnya, ancaman yang kemudian nanti dia akan dapatkan. Ini kan jadi tidak pernah menjadi sebuah perhatian. Ya, inilah concern kami kalau kita bicara pada sosial media itu bagus, tetapi di sisi lain bahwa pengguna itu harus memahami media sosial itu untuk apa. Begitu.